Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rika Malia Panjaitan dengan NIM 0104203011 dari Prodi Manajemen Dakwah. Dalam ceramah ini, kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Adik-adik, tahu nggak, berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Ayo, kita dengar bersama-sama ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, dan Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla taqbudu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani syakhira. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita kepada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat dan memberikan kebahagiaan demi kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Berbakti kepada orang tua
juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tua kita bahagia dan senang, dan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ambil teladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, memberikan perhatian yang sangat besar dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih dan sayang. Dalam mengakhiri ceramah ini, marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Baiklah, sampai di sini saja ceramah saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.